Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi bersama kami pada video ini. Kami khususnya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah blok elektif Entrepreneur Healthcare dengan judul Membangun Klinik Diabetes 360 Derajat Indonesia, Adaptasi Mekanisme Sukses Joslin Diabetes Center berdasarkan pendekatan Need Assessment Indonesia berbasis bukti. Konsep ini merupakan adaptasi dari mekanisme sukses dari Joslin Diabetes Center yang kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien diabetes di Indonesia berbasis dari hasil Need Assessment dan juga bukti ilmiah. Proyek ini disusun di bawah bimbingan dari Profesor Dr. Arlina Dewi, MSAAK, dan kami dari kelompok 2, kami bekerja sebagai satu tim untuk menganalisis masalah diabetes di Indonesia dan merancang solusi layanan yang tidak hanya ideal secara teori, tetapi juga realistis untuk diterapkan. Profil klinik diabetes luar negeri yang kami ambil adalah Joslin Diabetes Center. Sebagai pembanding global, Joslin Diabetes Center berada di Boston, Amerika Serikat atau USA, dan Joslin Diabetes Center merupakan pusat perawatan, edukasi, dan penelitian diabetes terbesar di dunia, serta berafiliasi dengan Harvard Medical School. Joslin Diabetes Center berdiri sejak tahun 1893 dan telah lebih dari 1 abad berfokus secara eksklusif hanya pada diabetes. Berhasilan Joslin menunjukkan bahwa pengelolaan diabetes membutuhkan sistem layanan yang terstruktur dan berkelanjutan. Mengapa klinik ini sukses? Keberhasilan Joslin Diabetes Center tidak hanya disebabkan oleh teknologi ataupun dokter spesialis, tetapi dia merangkai sebuah sistem layanan yang secara menyeluruh dan juga berpusat pada pasien. Faktor yang pertama adalah perawatan yang komprehensif. Joslin menerapkan perawatan berbasis tim multidisiplin, mulai dari dokter, perawat, edukator diabetes, hingga ahli gizi. Dan dengan model ini, pasien mendapatkan rencana perawatan yang personal dan terintegrasi. Faktor yang kedua adalah edukasi dan juga self-management. Edukasi di Joslin Diabetes Center merupakan edukasi yang berkelanjutan dan terstruktur, di mana pasien tidak hanya diberi obat, tetapi juga diajarkan bagaimana mengelola penyakitnya di dalam kehidupan sehari-hari secara realistis. Faktor yang berikutnya, faktor ketiga dan keempat adalah evidence dan juga quality culture yang berbeda dari di Indonesia. Selain berbasis bukti ilmiah tentu baru, Joslin juga memiliki budaya mutu yang kuat, serta evaluasi dan juga perbaikan layanan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga hasil klinis yang tetap optimal. Need Assessment Indonesia yang kami lakukan terdiri dari 2 data yang kami ambil. Yang pertama adalah dari data primer. Berdasarkan penelitian kualitatif yang ada di Indonesia, pasien diabetes mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan informasi yang jelas, praktis, dan personal. Bukan hanya resep obat, tetapi juga panduan makan dan juga aktivitas yang sesuai dengan kondisi mereka. Pada penelitian yang pertama oleh Pranata et al. Tahun 2025, dalam studi kualitatif di Semarang, pasien diabetes mengatakan bahwa saya ingin informasi yang jelas tentang jenis makanan yang aman dan bagaimana mencegah komplikasi jantung dan ginjal. Karena itu, yang paling dilakukan pasien setelah didiagnosis diabetes mellitus. Jadi mereka berharap layanan itu menjadi lebih personal. Lalu yang kedua, pengalaman pasien tentang kendala pengobatan disampaikan oleh Widayanti Awi et al. Tahun 2021 bahwa sebuah penelitian di Yogyakarta mengungkapkan banyak pasien yang mengalami hambatan dalam minum obat secara teratur karena jam makannya, akses layanan yang terbatas, atau mungkin efek samping obat. Sehingga pasien merasa perlu bimbingan praktis dari tenaga kesehatan agar mereka lebih mampu mengelola terapi harian mereka. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan penelitian Chong et al. Tahun 2025, dalam studi kualitatif khususnya pada pasien rawat jalan DMT kedua, aplikasi mobile dinilai berpotensi meningkatkan kepatuhan pengobatan karena dianggap praktis dan juga bermanfaat, namun adopsinya terhambat oleh literasi digital yang rendah serta kekhawatiran privasi atau keamanan data. Karena itu, pendekatan yang paling realistis terutama untuk pasien-pasien usia paruh baya atau lansia adalah kombinasi teknologi digital yang low technology dengan edukasi dan juga konseling yang konvensional. Berikutnya adalah kami mengambil beberapa data sekunder, khususnya statistika dan situasi layanan di Indonesia. Yang pertama ada data dari Riskesters tahun 2018 yang menyatakan bahwa prevalensi diabetes yang mulai meningkat.
Prevalensi diabetes di Indonesia kini sekitar 11,7% pada usia lebih dari sama dengan 15 tahun dan terus naik dalam beberapa tahun terakhir yang mencerminkan beban penyakit yang cukup besar. Yang kedua adalah adanya gap edukasi dan juga self-management berdasarkan Indriani et al. Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa banyak pasien mengalami ketidakpatuhan pola hidup sehat dan juga manajemen diri, khususnya untuk pola makan, aktivitas fisik, dan juga pengobatan. Yang mana ini akan menunjukkan kebutuhan akan edukasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Yang terakhir, ini penelitian dari Marn et al. Tahun 2025, pelayanan di klinik atau puskesmas seringkali tidak menyediakan dukungan edukasi terstruktur atau konsultasi lanjutan. Padahal ini sangat penting bagi pasien untuk pengendalian gula darah jangka panjang. Lalu, berdasarkan analisis tersebut, kami dari kelompok 2 mengusulkan sebuah inovasi layanan dan juga model bisnis yang berkaitan atau yang kami sebut dengan klinik diabetes 360 derajat Indonesia. Yang pertama, kami akan bahas tentang value proposition-nya. Jadi dalam konteks masalah khususnya pasien lansia DM tipe 2 NO atau dan juga caregiver di Indonesia. Jadi terdapat beberapa konteks masalah. Yang pertama adalah edukasi yang tidak konsisten dan tidak personal. Yang kedua adalah kontinuitas layanan yang lemah, lalu beban caregiver yang tinggi, dan yang terakhir adalah perawatan yang terfragmentasi serta rujukannya tidak mulus. Nah, inilah yang menjadi konteks masalah pasien lansia ataupun pasien DM tipe 2 di Indonesia dan juga caregiver-nya di Indonesia. Dan berikutnya, value proposition intinya adalah jadi klinik kami, klinik diabetes 360 derajat Indonesia yang kami canangkan ini merupakan sebuah klinik yang bukan hanya kontrol gula, tetapi juga mendampingkan khususnya lansia dan juga caregiver ataupun semua pasien untuk menjalankan perawatan hariannya secara realistis dengan jalur layanan yang terpadu, edukasi berkelanjutan, dan juga dukungan digital yang sederhana. Dampak yang signifikan yang bisa dijanjikan adalah adherence meningkat, kontrol metabolik yang membaik, komplikasi lebih cepat terdeteksi, beban caregiver yang menurun, penggunaan layanan garda ataupun ratinap karena komplikasinya pun juga bisa ditekan. Lalu untuk service modelnya, kami mengusulkan, karena ini masih pilot project pertama, kami mengusulkan sebuah paket layanan yang bertahap dan inklusif. Jadi kami merancang 3 paket layanan, yaitu ada basic, standar, dan juga intensif yang disesuaikan dengan tingkat risiko pasien. Untuk paket basic, jadi berfokus pada edukasi individual singkat, panduan menu Indonesia, dan reminder obat melalui WhatsApp ataupun SMS. Paket standar kita akan sedikit meningkatkan paketnya, yakni mencakup asesmen yang lebih komprehensif, coaching bulanan, saat screening komplikasi yang terjadwal dan terintegrasi. Dan yang paling tinggi adalah paket intensif yang ditujukan bagi khususnya pasien lansia yang berisiko tinggi dengan pendampingan lebih intensif, latihan caregiver, dan juga opsi home visit. Semua paket ini bisa jalan dengan low flag melalui WhatsApp atau SMS dan tidak perlu aplikasi yang kompleks. Lalu alur layanannya, jadi pasien journey, alur layanan dimulai dari intake dan stratifikasi resiko, lalu penyusunan personal care plan, dilanjutkan coaching secara berkala, hingga monitoring dan juga rujukan yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan yang bertingkat. Untuk bisnis modelnya, segmen pelanggan adalah target utama lainnya adalah pasien khususnya lansia dengan diabetes tipe 2 dan caregiver keluarga yang berperan penting dalam perawatan harian. Lalu value proposition yang ditawarkan kepada pasien adalah yang dibeli pelanggan itu bukan sekedar konsultasi, namun juga pendampingan diabetes yang praktis dan mudah dijalankan sesuai dengan konteks Indonesia, menawarkan kontinuitas layanan yang terpadu, dan juga caregiver relief, karena caregiver tentu dia kadang merasa mengelola pasien sendirian, dan di sini caregivernya juga akan didampingi. Yang berikutnya adalah channels dan juga revenue stream. Jadi untuk channel dan pendapatannya, layanan disalurkan melalui sebuah klinik fisik dan dukungan jarak jauh, khususnya dengan telehealth atau telekonsultasi yang terjadwal. Dan pendapatannya memang sementara berasal dari paket berlangganan dan juga mungkin beberapa layanan tambahan yang bisa dicanangkan seperti pemeriksaan lab sederhana atau mungkin pemeriksaan untuk melihat pemantauan komplikasi yang lebih lanjut. Dan juga ada beberapa program seperti misalnya bekerja sama dengan sebuah kelompok karyawan atau komunitas. Kita membuat sebuah gerakan Diabetes Control Challenge, barangkali juga bisa meningkatkan revenue stream dari klinik tersebut.
Lalu yang berikutnya adalah key partners ataupun mitra dan juga biaya. Jadi model ini didukung ataupun memang kami canangkan dia bekerja sama dengan kemitraan puskesmas atau mungkin rumah sakit rujukan serta beberapa laboratorium terkait dan juga komunitas-komunitas diabetes seperti misalnya komunitas Prolanis di beberapa puskesmas, dan memang biaya utamanya berasal dari SDM dan juga operasional klinik yang dicanangkan. Lalu visibility dan juga dampak pada tahap awal layanan memang baru mungkin akan dijalankan dalam skala yang kecil dengan model standar light begitu dengan target sekitar 30 hingga 50 pasien. Lalu indikatornya juga beberapa indikator dipantau baik itu indikator klinis ataupun indikator secara klinik. Lalu untuk risiko dan mitigasinya, risiko seperti keterbatasan SDM, literasi teknologi yang masih berkurang, biaya pasien, telekonsultasi, rujukan, serta lansia yang sulit teknologi akan dimitigasi melalui pelatihan, paket bertingkat, dan juga penggunaan teknologi yang sederhana. Berikut adalah daftar pustaka dari ulasan kami. Sebagai penutup, Klinik Diabetes 360 Derajat Indonesia diharapkan menjadi model layanan diabetes yang komprehensif, realistis, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Demikian presentasi video dari kami. Semoga video ini dapat menginspirasi dan suatu saat bisa direalisasikan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pasien, khususnya pasien diabetes mellitus. Terima kasih. Kami mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.